Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada selamat tinggal meratai, salam hidup dengan menyenangkan. Pada selamat tinggal meratai, salam hidup dengan menyenangkan. Iya, terima kasih. Ya, apa kabar teman? Baik. Baik. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Silakan. Kalian Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, silakan semuanya berdoa dengan mencetukkan kedua tangan di depan dada berdoa mulai. Tuhan dari segala rezeki Allah Taala yang berkuasa, pada saat ini kami berdiri hadir di hadapan-Mu. supaya lebih semangat ya, kita tepuk ketika dulu. Tepuk ketika. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam Dipika. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Iya, terima kasih. Ini perlu semangat. Ini saya lihat semangat. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang lebih pokoknya, supaya kalian tahu arah kita belajar hari ini ya. Jadi silakan bisa diperhatikan dulu ya, silakan video berikut ya. Sifat manusia memang berbeda-beda. Meskipun sifat tidak pernah diatur oleh Tuhan dalam ikut tribunal, namun sebagai manusia yang diberikan kemampuan untuk memilih mana yang baik dan benar, maka kita harus mengusahakan agar sifat satwamlah yang mendominasi diri serta membatasi sifat rakyat dan emas, agar mampu mengarah pada hati yang positif. Bisa dipahami mungkin dia pikir apa? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Yang lain Harus berpikir yang positif. harus berpikir positif. Itu menceritakan apa kan? Jelas tentang apa ya? Kebaikan. Jadi di situ ya bisa dilihat tadi ada seorang
anak ya, dompet. Lalu ada lagi seorang anak yang sedang memungut sampah ya. Lalu ada lagi apa? Yang terakhir apa? Belajar. Jadi di situ menunjukkan apa? Yang menemukan dompet tadi dia awalnya mau apa? Mau mencuri tapi Ambil. Jadi akhirnya kembalikan. Jadi itu menunjukkan sifat. Jadi kita manusia ini memiliki sifat, ada sifat baik tadi ya, menghasilkan kebaikan. Jadi sudah jelas kalau kita lihat di video tersebut, setiap manusia, kita manusia ini memiliki sifat ya. Ada sifat kita masing-masing. Kita tidak bisa lepas dari sifat kita. Jadi pada secara garis besar kita manusia ini memiliki sifat ya, dalam ajaran Hindu itu disebut apa? Triguna ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang triguna dalam diri. Jadi itu kira-kira ya. Nah, tujuan kita belajar tentang triguna dalam diri ini, di sini kalian nanti diharapkan dapat ya, setelah mempelajari tentang apa triguna dalam diri, kalian bisa apa? Santun, jujur, disiplin, mampu bekerja sama dalam melakukan diskusi. Nanti kita disebut mereka menjelaskan. Nah, jadi pokok bahasan kita ini bahasa dengan diam dan berdiam triguna dalam baik. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan dengan baik dan benar ya, berdasarkan ada apa sumbernya dari buku yang ada. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk apa tekniknya nanti kita langsung ada penanya sudah ada 3 kelompok ya. Ya di kelompok 1 nanti, kelompok 2 ya, kelompok 3. Jadi ada masing-masing tugasnya nanti bagian sesuai dengan digunakan. Jadi tolong nanti harus aktif ya. Misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti kita bahas sama-sama. Gak usah takut, gak usah malu ya. Mau bertanya misalnya, jawaban saya salah enggak? Gak apa-apa. Masalah benar nanti kita sama-sama bahas. Ya. Jadi pembagian kelompoknya langsung nih kelompok 1 nanti kelompok sini. Ini kelompok 2 ya. Sebelah sini kelompok 3. Iya. Kira bisa dipahami ya? Siapa? Jadi nanti semua Bapak nilai ya. Karena dalam ke-13 ini bukan hanya pengetahuan kalian yang dinilai ya. Bukan hanya bisa kalian mengingat ini semua, tapi juga sikap ya. Makanya tadi santun, jujur, disiplin ya. Sikap kalian nanti pada saat diskusi menilai ya. Jadi tolong nanti kalian harus bisa memahami ya. Untuk bahannya silahkan nanti ini ada cuplikan video lagi, kalian perhatikan. Di samping nanti ada di buku teks kita ya. Ini perhatikan di rumah apa? Ini sebagai panduan aja ya. Ya, nanti kalian ikuti yang di apa di petunjuk itu ya. Itu apa petunjuk di video ini? Yang bagian A. Apa kan? Nah, jadi secara berkelompok nanti kalian masing-masing akan membahas tentang pengertian dan bagian-bagian kegunaan. Jadi masing-masing nanti.
Sebagai bahannya ya, itu di samping sudah ada buku teks pelajaran itu ya. Jadi nanti di sini ada cuplikan video ya. Jadi perhatikan dulu cuplikan videonya. Nanti kalian silakan setelah memperhatikan ini kalian maknai juga telah ya. Di samping sambil kalian baca sumber dari buku ya. Dan silakan perhatikan. Triguna terdiri dari dua kata, yakni tri yang artinya tiga dan guna yang artinya sifat. Jadi triguna berarti tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Ketiga sifat ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan membentuk watak seseorang. Apalagi jika ketiga sifat tersebut dapat berjalan dengan harmonis, maka seseorang akan dapat mengendalikan pikirannya dengan baik. Tetapi jika ketiga sifat itu terus bergerak seperti roda kereta yang sedang berputar silih berganti, saling ingin menguasai, maka kehidupan seseorang akan kurang damai. Untuk itu dari ketiga sifat itu perlu dikendalikan. Ketiga sifat tersebut antara lain satwam. Sifat satwam yakni sifat tenang, suci, bijaksana, cerdas, dan sifat-sifat baik lainnya. Orang yang dikuasai sifat satwam biasanya berwatak tenang, waspada, dan berhati damai, serta welas asih. Kalau mengambil tindakan akan ditimbang dulu secara matang, kemudian dilaksanakan. Semua pikiran, perkataan, dan perilakunya mencerminkan kebajikan, seperti tindakan Yudhistira dalam cerita Mahabharata. Demikian kalau orang dikuasai sifat satwam. Rajas. Sifat rajas yakni sifat lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, dan bernafsu. Orang yang dikuasai sifat rajas biasanya selalu gelisah, keinginannya bergerak cepat, mudah marah, senang terhadap yang memujinya, dan benci pada orang yang merendahkannya. Yang baik pada sifat ini adalah giat bekerja dan disiplin. Maka dari itu agar sifat ini dapat dikendalikan, maka perlu dilatih dengan kesabaran dan ketenangan, sehingga jernih, terbebas dari keburukan. Tamas. Sifat tamas yakni sifat tamak, malas, kumal, rakus, dan suka berbohong. Orang yang dikuasai sifat tamas biasanya berpikir, berkata, dan berbuat sangat lambat. Kadang-kadang malas, suka tidur, rakus, dan bunyi. Besar birahinya dan keras keinginannya. Orang yang dikuasai sifat tamas akan jauh dari sifat susila atau kebajikan, karena perbuatannya hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain di sekitarnya. Untuk itu hendaknya sifat satwam selalu dilatih untuk menguasai sifat-sifat rajas dan tamas agar hidup kita selamat, baik pada waktu hidup di dunia maupun di akhirat. So, jangan videonya. Jadi dari video tadi bisa kalian maknai ya. Sekarang boleh masing-masing kelompok ya. Jadi kelompok satu ini kita bagi karena ada triguna tadi ada berapa? Tiga ya. Jadi masing-masing yang pertama apa? Satwam. Ini satwam nanti. Kalau yang kedua nih ada ya? Tamas. Ini tamas. Ya. Jadi kalian tugas kalian ya nanti yang kelompok satu satwam ya, silakan dilihat di bukunya itu ada bagian satwam ya. Jadi diringkas, silakan diringkas sama ya yang lain. Jadi silakan kalian meringkas apa aja yang berhubungan dengan satwam ya, yang untuk kelompok satu ya. Ya, yang kelompok dua tentang rajas, silakan diringkas ya. Nah, rajas, diringkas. Sama yang kelompok tiga,
Ada? Nah, di situ yang kalian bahas pengertian trigunanya ya. Lalu tentang ini bagiannya ya. Kalau ini tamas apa? Itu salah ya, salah sedikit itu tamas yang ketiga ya. Ini tamas. Lalu ini rajas, ini rajas ya. Tamas. Coba kita tamas ya. Yang kedua rajas. Itu salah. Ya. Sudah bisa ya. Kita kasih waktu 10 menit untuk mereka. Ya. Ya. Jadi tugas kalian itu membaca, mengamati, menelaah dalam trigunah nanti. Misalkan, nama kelompoknya boleh sebut. Ya, betul. Yang lain batu kemana? Karena kalian tadi ini kan tamas ya. Kalian kita sudah Kalau kita tulis namanya. ya tulis nama saya. Ini jadi kalian tugas berita saja. Kalau ada itu yang paham dicatat ya. Ya, cukup satu sifat satuan. Maksudnya, betul? Kalian menelaah membuat ringkasan, bukan maksudnya. Dibaca jadi teman yang lain, bersama kita. Orang hadis baik. Ini dikeluarkan satu. Ya, sama. Satu yang ditulis juga Pak. Yang satu. Baik. Ya, silakan untuk satu. Sifat satram adalah sifat tenang, jujur, dan baik. Orang yang lebih dominan sifatnya dapat membentuk karakter untuk selalu berbuat kebaikan baik dalam pikiran, tindakan maupun perkataan, sehingga orang tersebut menjadi bijaksana, cerdas, sopan, disiplin, jujur, dan selalu menegakkan drama. Ya. Jadi intinya sifat satuan itu apa? Ada yang mau menanggapi? Oke. Di situ kalau sifat satuan tadi.
Dari video itu Tenang. tapi Tenang. itu boleh. Tenang Pak. Tenang gitu. Dan Apa? baik. Jujur, Bisa berbuat baik. bisa berbuat baik ya. Apalagi Orang yang lebih dominan. bijaksana ya, terus kan cerdas, Sopan, disiplin, jujur. sopan, disiplin, jujur. Jadi sifat satpam itu lebih mulia kan? Kalau orang sifatnya lebih dominan sifat satpam tadi akan jadi apa? Kalau sifat satpam yang paling banyak dominan lebih menjadikan dia bijaksana ya. Jadi itu tentang sifat satpam ya. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau ditanyakan tentang satpam? Ada? Nggak ada. Ya berarti penjelasan dari apa kelompok satu tentang satpam tadi sudah bisa dipahami ya? Bisa. 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 Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Berarti kasih yang plus dulu untuk kelompok satu dulu ya. Kasih apa? Mereka sudah bisa menjelaskan tentang satpam. Ya, yang kelompok 2 silakan. Sifat Namanya perhatikan. luas, cerdas, sombong, angkuh, serta yang lain. Orang yang lebih dominan sifat ragasnya dapat membentuk karakter kreatif, inovatif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, dan merasa paling benar. Ya, bisa didengar. Enggak dengar Pak. Enggak dengar Pak. Bisa ulangi ya. Yang keras. Yang keras. Sifat ragas adalah sifat aktif, semangat, luas, cerdas, sombong, angkuh, serta yang lain. Orang yang lebih dominan sifat ragasnya dapat membentuk karakter kreatif, inovatif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, dan merasa paling benar. Apa kesimpulannya dari sifat ragas? Dan sombong. Dan cepat. Sombong, Cepat tersinggung. cepat tersinggung. Apa lagi? Angkuh, iri hati, mungkin. Berarti dia beda. Cerdas, tapi Ya, Merasa paling benar. merasa paling benar. Ya. Jadi dia agak kalau satpam tadi dia cepat, bisa, ya. Tapi dia cerdas. Kita kalau ini, kalau rajas sudah mulai agak berat ya. Contoh saja ada yang malas dan sebagainya. Ya. Kira-kira bisa dipahami penjelasan dari kelompok 2? Ada yang mau ditambahkan? enggak ada Pak. Ada. Dari kelompok 1? Nggak ada. Jelas. Jelas ya. Oke, kalau mau jelas berarti bisa dipahami. Ya, kasih apa? Ini Pak. Ya. Kelompok 3, silakan. Tentang rajas. Sifat tamas. Sifat tamas adalah sifat pemalas dan lambat. Orang yang lebih dominan sifat tamasnya dapat berbentuk karakter malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan tak peduli. Ya. Yang lain bisa ditanggapi. Apa tadi? Bisa Pak. Ya, orangnya pemalas, ya, apa tamas? Malas ya. Ya Pak. Tamat atau tamas. Mudah menyerah, tak peduli. Sudah menyerah, tak peduli. Mudah putus asa. Itu sifat Tamas. tamas ya. Jadi kalau orang itu dia cenderung banyak sifat tamasnya itu ya, malas, mudah putus asa, ya, sudah menyerah. Oke, kira-kira bisa dipahami ya? Ada yang menambahkan? Ada dari kelompok 3? Sudah? Ada. Jadi jawab jelas semua ya? Jelas Pak. Ya, ya kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 ya, sudah menjelaskan. Nah, jadi itu pembahasan kita ya. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah menyampaikan apa pemaparannya. Kelompok 1 tentang satpam ya. Jadi kesimpulannya di sini, ini kira apa? Sepak bola. Sepak bola. Kalau orang sepak bola, pemain sepak bola itu biasanya
Apa? Bertanding, Pak. Bertanding. Bertanding. Kalau pemainnya, kalau kalian apa? Sombong. Biasanya orang yang pemain sepak bola itu gerakan atau apa ya? Snatching. Lari. Oh, kan ciri-cirinya kalau pemain sepak bola biasanya Kuat. kuat, Berani. berani. Sombong. Kalau lagi main apa? Di lapangan. Sombong. Apa? Kuat. Apa dia aja nggak bergerak? Kalau di lapangan, kalau sedang bertanding seperti itu, Disiplin, Pak. disiplin. Berarti dia apa? Kalau dia sana kemana itu Bergerak. bergerak, ya. Nah, gerakan itu kalau orang sepak bola itu biasanya apa? Bincang. Lincah, ya. Cepat. Nggak mungkin kalau dia kurang lincah, nanti bola nggak dapat bola dia. Dia Kalau dia cuma diam aja, nunggu bola datang dia, nggak mungkin. Jadi harus lincah. Jadi ini apa? Ilustrasi atau contoh dari sifat apa tadi? Kalau lincah, pendiam. kalau lincah itu apa? Sifat apa? Lincah, cepat tadi apa? Rajas. Apa? Satpam. Satpam. Ya. Satpam. Ini apa? Orang sedang apa dia? Antum. Ini termasuk apa? Tamas. Tamas atau raja? Tamas. Kalau raja sudah apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya lugas, tegas, sombong, angkuh, Lugas. Ya. cepat. Kalau tamas itu Tamas. Tamas, ya. Nah, tamas. Nah, kalau ini Rajas. itu apa? Fokus. Orang menggambarkan orang rakus dia sedang makan ya. Kalau rakus itu termasuk apa? Tamas. Raja. Raja. Tamas. Raja. Oke, kita lihat. Nah, di sini intinya tentang triguna ini ya. Kita manusia ini memiliki 3 sifat. Ya. Itu tidak ada, ya tidak memiliki semua kita ini memiliki 3 sifat ya. Sifat satuan kita ada, ya. Sifat rajas kita ada, sifat tamas kita juga ada. Cuma bedanya kadang-kadang yang dominan yang lebih banyak satuannya ya. Kadang-kadang yang lebih banyak atau dominan rajasnya. Jadi kalau kita banyak sifat tamas ya, kita akan jadi seperti ini ya. Kalau kita banyak sifat satwanya, ya lincah, gesit tadi seperti ini contohnya. Kalau banyak sifat rajasnya, jadi seperti ini ya. Jadi kita harus bisa mengimbangi. Jadi yang diunggulkan itu harusnya yang sifat mana? Satwam. Jadi ketiga sifat. Jadi jangan dikira, oh saya ini punya sifat satwam. Si misalnya ini dia punya sifat raja. Semua memiliki sifat ini ya. 3 sifat itu semua memiliki. Cuma bedanya kadang-kadang ada yang lebih dominan ya, yang lebih menonjol sifat. Misalnya hanya sifat satwam menonjol, jadi orang itu terlihat pintar, bijaksana ya. Tapi kalau dia lebih menonjol sifat rajasnya, seperti ini tadi. Alas, kalau lebih menonjol sifat tamasnya seperti ini ya. Nah itu, karena manusia ini setiap lahir kan memiliki 3 sifat, 3 sifat dasar. Nah, 3 sifat dasar ini yang tidak dapat dipisahkan, sehingga manusia yang satu dengan lainnya selalu bergejolak saling mengalahkan. Nah ini satwam, kita lihat sifat satwam. Lalu ini rajas ya, tamas, ini tamas. Nah ketiga sifat ini disebut apa? Tadi satwam, rajas, tamas ini disebut apa?
Triguna ya. Triguna ini tiga sifat ya. Tiga sifat dasar manusia. Ini melahirkan triguna. Jadi itu kesimpulannya tentang triguna dalam diri ya. Kira apa di situ? Untuk supaya kalian bisa serupa nilai supaya di mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini ya. Jadi ini silakan kerjakan tes ya masing-masing. Nama ya, ini sudah semua terlihat ya, hasil kerjaan. Jadi dari pertanyaan itu, dari uraian itu ya, kalau lihat ini pemahamannya sudah lumayan ya. Ini yang pertama ini manusia sejak lahir memiliki tiga sifat dasar. Ketiga sifat dasar manusia tersebut yang kedua sifat. Jadi langsung jawaban. Jadi di sini jawabannya disebut apakah ketiga sifat dasar itu? Ini sudah bisa menjawab triguna. Iya, triguna dalam diri. Triguna dalam diri itu adalah tiga sifat dasar ya. Yang kedua termasuk bagian manakah orang yang lebih dominan sifat dan karakter untuk menegakkan dharma ya. Di sini tadi ada dia sebut tentang kebaikan, baik dalam pikiran. Di sini jawaban kalian lumayan ya. Sifat satpam. Jadi sifat yang tenang, jujur, dan baik. Karena orang yang lebih dominan sifat dasarnya dia akan bijaksana, karakternya ya, cerdas, sopan, sistem. Jadi lumayan semuanya pemahamannya. Untuk materi triguna dalam diri. Dan untuk materi kita hari ini ya, sebelum kita jadi ada yang mau menambahkan dalam pernyataan? Jelas semua? Jelas Pak? Jelas. Karena rata-rata semua bisa memahami ya. Ini hasil pekerjaan kalian kita cermati itu lihat sudah bisa pahami. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita ya, pelajaran kita ini saya mau berpesan sekali lagi. Setelah materi ini ya, nanti kita masuk materi berikutnya lagi ya, tentang kita lanjut materi triguna ya. Setelah materi triguna dalam diri ini, nanti materinya ciri-ciri triguna ya. Jadi tetap, makanya materi yang kita pelajari hari ini dipelajari lagi di rumah ya. Ya. Supaya dia ada hubungannya dengan materi berikutnya. Jadi nanti kita akan bahas tentang ciri-ciri dari triguna. Gitu. Iya. Pak, ada kayak berikutnya ya. Tolong tetap semangat belajar ya. Juga kesehatannya, jangan sampai sakit. Jadi sekarang musim banyak penyakit ya, di samping COVID juga
Tapi karena perubahan cuaca kita macam-macam penyakit yang bisa menganggap berbeda. Jadi tolong tetap jaga kesehatan supaya tetap sehat. Karena sebentar lagi bulan Desember minggu bulan pertama kita penilaian akhir semester ini. Jadi sebentar lagi materi untuk semester satu ini akan selesai. Jadi kira-kira itu belum kita berdoa masuk akhir pelajaran. Kita naik dulu, ya. Boleh, silakan berdiri. Siapa? Ayo akan masuk sekolah. Jangan mesti ingat. Jadi Bapak itu mundur ya. Jangan mundur, nanti silakan kita bersama lagi. 3, 2, 1. Maju kita sama saja, menurut kayu desa Paringan, mengatakan satu rakaman, satu kata rumah berkah. Putri anak dekana muang, jangan gajah nyumbangkan uang. Terima kasih. Untuk kita tutup dengan doa. Ya. Silakan. Dibuka dulu. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran saat ini, mari kalian kita doa. Silakan semua ambil sikap dengan mencukupkan keberkahan di depan dada. Doa dimulai. Ya Tuhan, dengan ketahui Tuhan Allah Ta'ala kita sayang kuasa. Pada saat ini kami murid-murid-Mu akan mengakhiri pelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi pedoman dan tunjung bagi kami semua dalam menuju masa depan yang cemerlang. Bimbing dan tunjuklah kami selalu bagaimana guru kami yang telah menjelaskan ilmu dan pengetahuannya kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini pula kami semua memohon keselamatan kepada-Mu sehingga kami senantiasa berada dalam ibadah.